Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami GC3 Motivate. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau berbagi bagaimana cara memasang sebuah relay pada sepeda motor ya. Pemasangan relay, penambahan relay, dan tujuan dipasang di sepeda motor itu khususnya untuk penerangan ya, itu lampu, agar lampu sepeda motor itu lebih terang dari sebelumnya atau lebih terang dari standarnya ya. Dan kebanyakan relay inilah relay, namanya relay. Nah, bentuknya seperti ini ya, kakinya ada 4. Nah, ini kakinya ada 4. Nah, ini kebanyakan ini dipasang di motor-motor CB yang sudah modifikasi ya. Itu kebanyakan sudah dipasang semua ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan cara pemasangannya ya, seperti apa ya, pemasangan jalur-jalurnya seperti apa, biar mudah dipahami. Dan kali ini saya nanti mempraktekannya bukan langsung di motor ya, namun kita pakai gambar aja ya, dengan gambar agar bisa mudah dipahami. Kalau dengan gambar itu, kalau kita pakai motor itu nanti beda merek, itu sudah beda ya, kode warna kabelnya itu beda-beda ya, kayak Honda, Yamaha itu juga nggak sama, nanti malah sampean nanti bingung ya mencari kabelnya. Tapi kalau di gambar ini mudah dipahami, mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Jadi kalian bisa nanti memasang di semua sepeda motor itu bisa. Kalau kita paham, kita masang di semua motor itu pasti bisa. Itu jadi patokannya enggak di kabel ya, asalkan kita ngerti lah jalurnya, kabel strom plus itu apa, kabel ke lampu itu warnanya apa. Yang penting itu kita paham, itu nanti kita pasti bisa masang relay ini ya. Memang sengaja saya mempraktekannya langsung di gambar, saya nggak mempraktekan langsung di motor. Kalau di gambar itu lebih mudah dipahami kalau menurut saya itu ya. Nah, ini sebelum saya langsung memberikan caranya ya, ini sedikit saya mengulas tentang relay ya. Relay ini jenisnya itu bermacam-macam ya, ada yang 6 volt, ada yang 12 volt, ada yang 24 volt, ada yang 220 volt. Dan kalau dipakai di sepeda motor itu yang 12 volt. Di sini ada angkanya ya, ini ada 12 volt, ini nggak kelihatan ya, ini tulisannya di sini ada 12 volt 30 ampere tulisannya. Jadi maksudnya itu relay ini untuk bisa bekerja membutuhkan tegangan 12 volt, dan untuk 30 ampere ini harus maksimal yang bisa dilalui oleh relay ini. Jadi arus maksimal yang mampu dilewati relay ini ya, untuk melewat di relay ini maksudnya itu harus maksimal 30 ampere. Jadi sangat besar, ini aman kalau dipakai di sepeda motor. Kalau di sepeda motor itu kan harusnya masih kecil ya, aki itu tegangan aki, di aki kapasitasnya itu kecil, paling 5 ampere, 7 ampere atau 10 ampere itu udah mentok. Kalau motor BB aki yang kecil itu enggak ada 5 ampere, itu mungkin 2,5 atau berapa itu biasanya. Jadi sangat aman, ini sangat aman relay itu. Dan sistem kerjanya seperti apa sih relay itu? Ini ya Mas ya. Jadi untuk relay ini sebenarnya itu saklar ya. Sebenarnya juga saklar. Di switch lah, saklar sama aja, persis sama saklar.
Cuma untuk mengaktifkan saklarnya itu relay itu membutuhkan arus ya. Jadi dia butuh arus. Kalau di sini 12 volt, jadi dia butuh arus sebesar tegangan, butuhkan tegangan sebesar 12 volt, baru saklarnya bisa aktif atau menyambung. Itu relay itu sebenarnya gitu. Kalau saklar biasa itu kan manual, harus pakai tangan, kita tombol pakai tangan gitu. Tapi kalau relay ini pakai tegangan, jadi begitu dia ada tegangan masuk 12 volt, maka jalur saklarnya akan menyambung gitu. Nah itu terus kok bisa ya di lampu dipasangi relay ini bisa semakin terang? Nah itu yaitu karena arus yang ke lampu itu, arusnya ya, ini bukan tegangan ya, arusnya itu semakin besar karena nggak melalui kabel bodi yang standarnya. Kabel bodi standarnya itu kan agak panjang, terus dia juga dibagi ke komponen lain, part lain, ke CDI atau ke rating atau ke apa, itu kan masih dibagi-bagi. Makanya arusnya yang masuk ke lampu itu relatif kecil ya, beda dengan kalau ada relaynya. Kalau dipasang relay, misalkan lampu penerangannya DC ya, atau lampu yang ngambil dari tegangan aki, itu dari aki masuk relay langsung ke lampu. Makanya jadi arus yang melewati jalurnya relay ke lampu itu semakin besar karena hambatan kabelnya itu, hambatannya kan semakin kecil. Beda kalau kita arusnya melewati menyambungkan ke kabel aslinya, itu hambatannya akan lebih besar. Nilai hambatan kabelnya itu akan lebih besar karena lebih panjang dan mungkin kan lebih kecil. Kalau kita pakai relay, alangkah baiknya itu kabelnya lebih besar agar hambatan di kabelnya itu kecil, jadi arusnya bisa semakin besar gitu. Kalau nilai hambatan kabelnya itu besar, ya arusnya nanti di ujung kabel itu pasti lebih kecil, akan mengecil ya arus ya. Kalau tegangannya mungkin sama, nggak terlalu signifikan. Makanya di lampu itu bisa lebih terang karena arus yang ke lampu itu jauh lebih besar daripada tanpa relay, harus melewati kabel bodi aslinya. Itu masa kelebihannya dengan relay. Jatuh, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi sistemnya itu sebenarnya pemasangannya itu sederhana. Jadi saklar di holder motor itu untuk mengaktifkan relay ini. Jadi biasanya saklar lampu itu kan langsung untuk lampu, langsung masuk ke lampu. Tapi kalau dipasang relay itu saklarnya itu masukkan tegangan ke sini, ke relay. Baru kemudian relay ini menyambung dari aki langsung ke lampu. Jadi tidak, arusnya itu tidak melewati saklarnya holder itu dulu, enggak, langsung aki menuju relay, langsung menuju lampu. Makanya bisa jauh lebih terang itu. Dan keuntungannya yang lain itu di holdernya itu lebih awet karena enggak panas, karena arusnya kan dia bebannya cuma ada di relay. Relay ini kecil bebannya kecil, beda dengan lampu ya. Lampu kalau 100 watt itu kan besar. Di saklar itu holder itu biasanya gampang panas, sedang leleh, apalagi yang imitasi itu kadang bisa leleh. Itu masalahnya. Kalau pakai relay jamin awet nanti holdernya. Itu ya lo ya. Itu sedikit pengertian tentang relay ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagaimana cara memasangnya. Kita gambarkan ya. Nah ini, nah di relay ini kan ada angkanya ya. Ini ada angkanya 30, 87, 86, terus 85 ini.
Nah, ini ada angkanya ya. Nah, ini sebenarnya ini kode ya, atau diagram relay ini sendiri. Jadi yang 30 sama ini 30 sama 87 itu saklarnya. Nah, ini kan makanya lambangnya kan ya jentar no. Jadi ki nyambung dan mutus. Kemudian yang 85 sama 86 ini untuk jalur tegangan 12 voltnya. Jadi ketika 85 sama 86 ini ada tegangan 12 volt, maka 30 sama 87 ini nyambung statusnya. Sini sama sini nyambung. Nah, itu ini diagramnya. Kemudian di sini kakinya ini lah, ini juga ada angkanya ya. Nah, balik. Nah, ini. Tuh. Ini juga ada angkanya ini. Tapi nggak begitu kelihatan ya. Ya mohon dimaklumi lah. Ala kadarnya ini ya. Yang penting bisa dipahami aja. Di sini ada angka kaki-kakinya. Nah, ini nanti bisa jadi patokan ya. Nah, bisa jadi patokan saat pemasangan, yaitu berdasarkan diagramnya tadi ya. Nah, ini 30 85 itu kaki-kakinya. Ini kaki-kakinya ada angkanya. Jadi nanti saya gambarkan ya diagramnya seperti yang ini. Ini saya gambarkan nanti. Ini mereknya Hila ini. Kalau merek bebas ya, merek. Saya nggak fanatik dengan merek. Bebas. Terserah kalian mau pilih merek apa, tapi kalau Hila ini sudah termasuk baik ini. Termasuk bagus. Nah, di sini ada 12 volt 30 ampere. Maaf nggak kelihatan ya lah inilah. Berarti dia membutuhkan tegangan 12 volt dan maksimal arus yang bisa dilewati ke relay ini 30 ampere. Tuh. Nah, itu. Ini ya. Nah, ada angka-angkanya itu. Kalau dibalik terang ya. Nah, langsung aja ya. Di sini saya gambarkan di sini. Bentar. Sponsor dulu loh ya. Oh ya lur, untuk dulur-dulur yang belum subscribe, saya mohon bantuannya dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Ditonton dulu videonya, baru tekan tombol subscribe, like, dan share ya, dan juga komen kalau mungkin ada yang ditanyakan atau yang belum jelas untuk dulur-dulur semua. Tolong ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawabnya ya. Sekali lagi saya mohon dukungannya ya untuk dulur-dulurku semuanya. Tekan tombol subscribe-nya biar channel kami cepat berkembang, bisa berkembang, dan kami semakin semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat untuk dulur-dulurku semuanya. Itu seperti contohnya seperti pemasangan relay ini. Jadi kalian bisa mencoba memasang sendiri di rumah ya. Untuk pemasangan relay ini, pasang sendiri di rumah. Oke, langsung saja di sini saya gambarkan ya, di sini diagramnya relay. Agak besar aja ya. Ini sama seperti diagram di bodinya relay ya, gambarnya. Dan di sini ini gambar sakralnya. Nah, sini ini kan ada. Ini angka 30. Ini 87, ini 86, ini 85. Nah, ini ya. Aja. Jadi gini. Jadi untuk angka 30-nya ini nanti kita sambung ke bolam. Jadi kalau untuk pemasangan lampu ya,
Ini kita relaynya membutuhkan 2 buah relay ya. Jadi untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat. Nah, tapi di sini saya contohkan satu aja. Nanti tinggal yang satunya nanti cara pemasangannya ya sama ya. Jadi di sini saya gambarkan 2 aja ya, 2 relay. Ini relay yang satunya sama, biar dulur-dulur nggak bingung ya. 87 86 aja ditomboki loro kene iki cuma berbagi lho tombok ya aja salah tompo pengen kayak nomor mbok tomboki 30. Nah ini ya, jadi ini misalkan di sini lampu ya, saya kasih lampu nis gambaring inilah anggapan ki lampu sepeda motor ya, lampu makan gambaring ini lampu. Oh di sini 2 ya jalurnya, ini masa ya, masa top ground dalam banget seperti ini ya. Ini jarak jauh dan jarak dekat 2 ini. Kemudian relay ini yang satunya ini untuk jauh ya, jarak jauh, ini tak tuliskan jarak jauh, dan yang ini jarak dekat. Jadi yang angka 30 ini kan aslinya kan ke saklar ya. Ini jalur aslinya kan lampu ini langsung ke holder. Nah itu kita potong dua-duanya, kita potong kemudian kita sambungkan ke sini. Sini angka 30 ini untuk jarak jauh, kemudian jarak dekatnya juga gitu, sambung ke angka 30. Nah itu. Kemudian untuk angka 87 dan 87 ini misalkan lampunya ngambil dari aki ya. Nah, untuk Mega Pro, Tiger dan motor-motor baru sekarang itu semuanya dari aki, jarang yang pakai AC. Dari sepul itu paling GL standarnya masih ngambil aki dari ngambil tegangannya lampu dari sepul ya. Nanti sama aja kalau DC sama AC ya, pemasangannya itu sama aja, cuma bedanya dari 87 nya ini. Jadi input tegangannya itu dari aki dan dari sepul, bedanya nanti di 87 ini inputnya tegangan ya. Jadi ini untuk DC ini langsung ngambil dari aki, jadi ini aki ya, plus minnya kan langsung ke masa itu. Nah lampunya seperti ini ya, masa. Nah ini langsung ke plusnya aki. Ini plusnya aki, yang ini juga nyambung sini jadi satu. Dan usahakan kabel ini dan kabel ini jenengan kasih yang agak besar ya, biar nilai hambatannya itu nanti sedikit kecil. Jadi arus yang lewat ke sini terus ke sini itu bisa lebih besar, arus dari aki itu lebih besar. Itu usahakan yang lebih besar dan kualitasnya juga yang bagus, dengan kabel-kabel yang biasa ya, karena itu sangat mempengaruhi besar kecilnya arus yang lewat kabel tersebut. Karena kalau kualitasnya jelek, kayak misalkan kabel sekarang itu kan ada kabel untuk listrik itu putihan, itu bahannya aluminium, itu kurang bagus. Jadi kalau kena beban besar itu pasti panas dan gampang ngepong gitu loh, gampang ngepong. Nah itu cari aja kabel yang bagus itu kan ya tembaga murni, bukan tembaga campuran. Tembaga itu pun juga ada yang campuran, nggak murni. Cari aja yang murni ya. Sebenarnya penghantar arus yang paling baik itu logam mulia ya, kayak emas, perak, itu paling bagus itu. Jadi nilai hambatannya itu sangat kecil. Tapi ya nggak mungkin kalau kita pakai kabel yang berbahan emas, itu ya nggak mungkin, bangkrut gitu. Pabrik motor garap ini ya, pakai tembaga itu sudah bagus, sudah cukup kok. Oke lanjut lagi ya. Ini sudah jelas ya, pengambilan arusnya sudah jelas.
Kemudian yang kabel yang diagram nomor 5 ini, kanal nomor 5 nomor 85 itu kita kasih ke massa. Nah ini sini. Nah kita sambungkan jadi satu, kemudian ini ke massa ya. Ini bolak-balik nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Jadi misalkan ini plus, ini min, ini ke massa ya. Misalkan yang ini min atau yang ini plus, kemudian yang ini min juga nggak apa-apa. Ini bolak-balik nggak masalah relay karena di dalamnya ini kumparan dan elemen besi ya. Di sini ada besinya dan kumparan. Kan ini menimbulkan elektromagnet. Jika 86 dan 85 ini sebuah kumparan ini dialiri arus atau tegangan, maka besi yang di dalam kumparan ini menjadi magnet atau biasa kita disebut elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu magnet yang ditimbulkan oleh tegangan atau arus. Itu namanya elektromagnet. Kalau magnet di sepeda motor itu magnet permanen, itu magnet permanen. Jadi ketika ada arus dia jadi magnet besinya. Ketika nggak ada arus ya nggak jadi magnet, jadi besi biasa. Kembali lagi. Jadi besi sistem kerjanya relay itu seperti ini. Jadi ini jadi magnet, kemudian di sini itu saklarnya ada lempengan besi juga. Ketika ini jadi magnet maka lempengan ini akan ketarik, cetek gitu. Maka bunyinya relay itu kalau dikasih tegangan kan ada cetek. Nah itu tarik magnet di sini, cetek. Nah akhirnya sini ke bawah, terus nyambungnya sini. Nah itu kanalnya ini nyambung. Stek gitu, ada gerak ke bawah gitu. Ketika ini enggak ada arus atau arusnya diputus, dia kembali ke atas. Ini ada pegasnya, ada pernya untuk mengembalikan saklarnya. Itu. Jadi dulur-dulurku semua biar tahu ya, biar ngerti lah sistem kerjanya relay itu seperti apa ya, seperti itu. Itu. Ini sedikit mengulas tentang relay ya. Jadi kita kalau paham sistem kerjanya relay, kita itu lebih mudah pemasangannya. Kalau kita paham loh, jadi kita masang dimanapun, di mobil atau di sepeda motor atau di manapun yang menggunakan ini bisa. Tapi kalau kita nggak memahami sistem kerjanya, kita hanya menghafalkan jalur kabelnya. Oh jalur nomor 85 ke kabel hitam, ground, atau kabel hijau ground miliknya Honda, hitam miliknya Yamaha. Itu kita sulit menghafal dan kita masih bingung. Nanti kalau kita ketemu motor yang udah modifikasi, yang kabelnya murat-marit, warnanya sama atau warnanya enggak sesuai dengan pabrikan, bingung gitu loh. Makanya kita pahami dulu sistem kerjanya, jadi kita mudah gitu loh. Tujuan saya memberi gambar ini itu biar gampang dipahami. Kemudian untuk nomor 86 nya ya, ini 8 nya langsung ke holder. Yang holder yang tadi ke sini itu kan diputus, holder langsung ke lampu kan diputus. Ya yang lampunya ke relay, ya yang dari holder itu masuk ke sini. Ya, ini misalkan jarak dekat ya holder jarak dekat. Holder yang tombolnya ada tandanya jarak jauh jarak dekat itu loh. Holder untuk holder kiri biasanya ada di kiri ya. Nah, untuk lampu saklar lampu jarak jauh dan dekatnya itu holder kiri, satu sisi kiri ya. Bukan yang kanan tapi yang kiri. Jadi misalkan di Honda itu kan warnanya biasanya biru, yang jauh itu biru, yang dekat itu putih. Kalau di Yamaha itu yang jauh itu kuning, yang dekat itu hijau. Itu di Yamaha. Kalau di Kawasaki itu merah strip hitam sama merah strip kuning itu. Nah itu sedikit informasi saja ya. Jadi begini pemasangannya. Jadi saklar on off nya lampu itu dibiarkan standar, biar kita nggak perlu merubah ya. Kita nggak perlu merubah. Yang kita rubah cuma dari holder kirinya. Untuk tombol saklar jarak jauh dan jarak dekatnya kita putus. Itu kan kalau diagram aslinya kan langsung holder ini langsung ke lampu. Nah itu kita putus. Yang dari lampu kita masukkan sini nomor 30. Yang dari holder masukkan ke nomor 86 atau
atau ke 85. Oh, ini keliru ya, ini 85 angkanya. Ini misalkan yang dari order disambung di 85 bisa mas, bisa ya. Yang satunya ini nanti ke masa ground tuh, ini nyambung ya, ini sama ini 87, dua-duanya 87 ini sambung jadi satu, kemudian kita tarik kabel langsung ke plusnya aki. Yang ini juga masanya 85 ini sambung, nah jadi satu kemudian ke masa. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi kalau mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Itu lur. Nah, ini untuk lampu ya. Dan kalau untuk bel itu sama, biasanya juga dipasang untuk bel, terutama bel-bel Lela yang 2 itu ya, yang stereo itu, yang suaranya banter itu, nyaring. Itu juga bisa dipasang di bel. Dan relaynya cuma butuh 1 buah ya, nggak perlu 2, itu 1 buah cukup itu untuk bel itu. Di sini sekalian saya bahas ya untuk memasang relay di bel juga. Nah, sini. Nah, gambarkan dulu ini relaynya. Relay. Ini 85, yang ini 86. Kemudian sini saklarnya 87. Nah, ini kenapa angkanya kok nggak urut ya? Yang ini kok nyeleneh 30, 85, 86, 87 kok nyeleneh 30. Ya mungkin yang buat relay ini lupa hitungan mungkin ya urutannya, mungkin ya. Kok ini kok nyeleneh 30 kok ke 88 gitu. Kenapa? Apa memang dia itu nggak suka sama angka 88 ya, nggak tahu ya. Guyon lor, guyon, gak sepaneng ya. Oh, nek sepanengnya malah agak nyantol itu, gak dipahami kok. Nah, ini kemudian di sini ada bel. Bel iki piye gambare, aku ora patek iso gambari lor. Wis pokoke iki anggapan bel nah ya. Nah, bentuk nah apa iki. Nah, sini kan ada kakinya 2 itu. Ini kemasan. Sama aja. Ini dari standarnya kan dari holder kiri itu, yang dari bel itu. Ini rangkaian standarnya kan dari holder kiri. Itu kita putus, yang dari bel itu masuk ke 30. Nah, kemudian yang ini juga dimasak. Nah, yang dari holder yang kita putus tadi kita sambungkan ke 86. Ini holder. Holder yang untuk tombolnya apa itu, bel ya, sini. Kemudian ini juga sama kayak tadi di aki ya, aki di bagian plus, ini min. Seperti ini gambar diagramnya ya, gitu lor. Ini nanti kalau dipasang relay, suara belnya akan jauh lebih nyaring ya, daripada nggak pakai relay. Kalau langsung dari holder itu suaranya kurang marem itu. Kalau dipasang relay itunya akan jauh lebih bagus, suaranya lebih nyaring pokoknya. Bisa dicoba nanti. Nah, biasanya di motor CB itu kebanyakan pakai ini, pakai relay 1. Dan kalau bagusnya lagi pakai 2 relaynya. Kan belnya 2, itu pakai 2 nggak apa-apa, tapi pakai 1 ini sudah cukup kok. Jadi belnya 2 ya tinggal kita paralel aja. Nah, gini, ini bel ya. Ini yang ke masa, ini yang plusnya ke sini. Nah, ini tinggal paralel gitu aja. Nih, mudah-mudahan dipahami ya. Dan kegunaan relay di sepeda motor selain untuk penerangan lampu dan bel, itu sebenarnya juga bisa untuk pengapian ya, khususnya di motor yang pengapiannya DC. Pengapiannya DC. Pengapiannya DC itu bisa. Oke lor, nanti saya bahas sekalian ya. Ini sebelum bahas masalah pengapian untuk relay untuk pengapian,
Kita bahas ini lampu tadi. Ini yang tadi yang lampunya masih AC atau yang ngambil dari spool kan belum ya. Karena sudah motor itu ada yang ngambil dari spool untuk lampu, ada juga yang ngambil dari aki. Kalau dari spool ya tinggal ini, bedanya cuma di sini. Kalau DC, maka dari ini ngambilnya dari aki, tapi kalau spool ini pindah ke spool. Nah, spool lampu ya, spool lampu bukan spool pengisian loh, spool lampu. Tuliskan di sini, spool lampu. Dan yang dari holder kiri, dari holdernya kanan, holder kanan sepeda motor yang masih AC itu kan holder kanannya kan sakralnya misalkan gini, tak gambarkan gini ya. Ini kan ke spool atau kiprok, spool lampu ya, spool lampu atau kiprok. Ini yang AC loh ya, ini lagi ini yang AC. Terus kemudian ini kan ke lampu, ini ke holder kiri, holder kiri yang ada di tombol jarak jauh jarak dekat ya, holder kiri. Jadi saya gambarkan seperti ini. Nah, ini jauh, yang ini dekat. Nah, seperti ini gambarnya, seperti ini ya. Ketok ya, dianggap ketok lur. Nah, jauh dekat itu bedanya cuma di sini, spool lampu. Ini yang AC itu ngambil dari spool, yang gandeng kiprok itu kalau motor Honda ya warnanya kuning. Kalau untuk pengisian kan warnanya putih, dari spool, dari mesin itu loh. Nah, itu kita putus. Ini dari kiprok kita putus. Tuh. Kita sambungkan ke plus output dari kontak. Nah, di kontak ini langsung kontak ya. Kalau motor Honda itu yang warna hitam, kontak itu kalau AC, motor AC itu kan ada 4 itu. Nah, 2 untuk CDI, warnanya biasanya hitam sama hitam strip putih sama hijau kalau di Honda ya, kalau di Honda. Yang satunya lagi merah sama hitam polos. Nah, ini kita sambungkan ke yang hitam polos. Ini merah yang dari aki. Ini kontak ya, ini gambar kontak ini. Ini ke CDI loro ini, CDI. Atau bisa juga disambungkan di flasher. Flasher itu kan warnanya abu-abu sama hitam. Nah, hitam itu kan strom plus ya, tegangan plus yang output dari kontak. Itu kalau Honda warnanya hitam. Kalau Yamaha itu warnanya coklat. Itu tegangan output dari kontak plus tegangan plus dari aki masuk kontak, kemudian keluar itu warnanya hitam untuk Honda, untuk Yamaha itu coklat. Itu ya. Pokoknya ini bisa disambung di mana saja ya, yang ini. Ini bisa disambung di mana saja. Pokoknya warna kabel hitam untuk Honda, coklat untuk Yamaha itu. Jadi bisa di flasher, itu kita tinggal langsung sambungkan saja di flasher. Bisa, pokoknya cari yang terdekat. Mungkin teman masangnya nanti cari terdekat aja biar kabelnya itu enggak terlalu panjang ya. Dekat ada flasher ya sambungan di flasher, dekatnya kontak ya sambungan di kontak, tapi yang warna hitam ini outputnya dari aki, warna hitam ini sambungan gitu. Jadi tegangan yang dari saklar holdernya kanan lampu itu, holder kanan lampu itu jadi DC, bukan spool lagi, jadi DC. Ini keluar ke sini jadi DC. Nah, jarak jauh dekat ini sama, jauh kita sambungkan ke sini 86, yang dekat ini ke 86 juga ini. Nah, sambung ke sini. Yang ini ya, keliru, maaf salah, yang ini ya, ini 86, yang satunya lagi juga ke 86. 86 sini, cuma itu aja bedanya.
Jadi merubah arus yang masuk dari saklar dari spool kita rubah ke DC, jadi ke output kontak. Jadi tegangan dari aki tapi yang melewati kontak. Jadi ketika kontak di off kan ini enggak ada arusnya, mati. Kalau kita ambilkan langsung di aki, kontak mati. Ini ya tetap ada arusnya tapi lampu enggak nyala. Soalnya lampu kan tetap harus mesin hidup kalau ngambil dari spool ya. Itu enggak bisa hidup. Itu bedanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk masalah pemasangan relay pada sepeda motor. Pemasangan relay mudah-mudahan bisa dipahami. Nah itu loh, nanti kalau ada yang belum paham ya silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian yang tadi ya untuk CDI, relay pasang di CDI itu sama ya. Oke, bentar ya, ambil yang kertas lagi. Tasnya melengkung lho. Tas bekas gitu. Pas opo. Maklum, kalau kadarnya pokoknya bisa dipahami lho ya. Gak perlu yang wah ini mewah. Yes, nek gambarnya kurang jelas ya mohon dimaklumi karena keterbatasan peralatan ya. HP ini ya HP jadul. Kameranya yes. Ini kita gini. Yang penting ki isine lho ya. Ngono lho. Yang penting ilmune iki lho. Gak usah dipaido gambare burem sing anu gak usah dipaido lho ya. Ning isine iki manfaate iki lho. Ngono lho. Makane dukungan channelku aku ndang iso ku kamera sing apik ngono lho. Gambare iso apik, iso ngedit sing jelas ngono lho. Nah ini untuk pemasangan pada CDI. Nah ini relay, saya gambarkan lagi ya. 85, 86, 87, 30. Nah ini kakinya di sini loh. Di sini tuh ada angkanya, misalkan 86. Nah, di sini ada kakinya. Nah, ini 85. Nah, ini 85. Sudah ketok ora iki. Pokoknya nang kene iki ana angkane ya. Ana angkane. Sampeyan delok angkane nang kene. Jadi 85 iki berarti nang kene 85. Nah. Kelebihannya apa? Ya arus yang masuk ke CDI itu akan lebih besar, jadi otomatis pengapian akan jadi lebih besar atau lebih maksimal ya. Ini khusus untuk pengapian DC loh ya, pengapian DC bukan pengapian AC. Pengapian DC, jangan gagal paham lor. Makanya kalau melihat nonton video jangan di skip lor, sampai tuntas ya biar barokah juga biar paham. Kalau di skip nanti wah bisa gagal paham. Ini kok iso ngene mu ceritane piye lah ngono lho. Aku malah sampean gak ngerti kok. Makanya delok dari awal sampai akhir. Yo di skip loh. Ben paham ya. Nah ini langsung saja ya, ini DC itu kontaknya kan cuma ada 2 kanal ya, 2 jalur DC itu kontak. Nah di kontak wis tulisannya elek barang wis kasih dipaido. Jika mau misalnya gak kena diwaca kan aku ya wis karo tak unekne ngono lho ya. Ngomong gak kena diwaca tapi aku wis muni iki kontak. Nah maksudnya tulisan iki kontak ngono ya. Kontak. Wis ngono ya. Nulis apik gak iso aku mergo wis ngono kuwi. Kolah pas-pasan biyen. Nah, ini kontak kan plus, ini dari aki. Nah, tak gambarnya wis. Kok nek gak paham karo omonganku kan kene plus aki ini ngono lho, nek gambar wis pokok iki dianggep aki. Nah, ini kan ke plusnya aki. Kemudian outputnya. Ini kan kalau standarnya ini kan langsung ke CDI ya. Output ini langsung ke CDI.
tulisannya CDI. Nah ini CDI ya, solusi bosnya CDI, gambarnya kotak. Nah, CDI Racing. Nah itu nanti gini, sama yang ini nanti yang 85 ini nanti ke masa. Saya tak dulu aku keluar kadung terus kayak mang keluar ya bener 85 sama 86 untuk tegangan satu tegangan. Kemudian yang 86 ini ke outputnya kontak, yang plus output kontak, dan yang di CD ini kita putus. Nah kita putus, kemudian putusnya tadi jalur CDI nya kita sambungkan ke 86. Kemudian yang 30 ini nanti langsung ke plus lagi. Nah itu ini sini. Nah jadi sama ya, jadi kabel yang dari pesagi menuju ke angka 30 ini usahakan yang besar, kualitasnya bagus, usahakan jangan terlalu panjang. Apa tujuannya? Untuk mengurangi nilai hambatan pada kabel tersebut. Kalau nilai hambatannya semakin kecil, arus yang dilewati itu semakin besar gitu loh. Makanya mengecilkan arus itu ya hambatannya kabel ini. Kabel ini ada hambatannya loh, cuma kecil. Kalau kita hitung itu kecil, mungkin ya 0,0 berapa ohm gitu kabelnya itu. Ini juga kalau bisa nih kabelnya yang bagus. Nah jadi ini bisa nanti hasilnya output arus yang dikeluarkan oleh CDI yang menuju coil itu akan semakin stabil dan juga semakin besar. Tuh kalau di motor DC itu bisa kalian coba ya, bisa kalian tes dipasang di rumah sendiri ya. Kalau nggak bisa ya nanti bisa tanya-tanya ke saya, langsung tanyakan ke saya, ke komentar juga nggak apa-apa. Ini kok nggak bisa mas, saya sudah nyambungnya sudah bener, kok tetap nggak bisa. Nah nanti biar saya cek dulu, atau kalian bisa langsung kontak WA saya atau gimana, nanti di deskripsinya ada tak kasih nanti. Nah itu, atau kalau dekat bawa sini aja, nanti tak kasih tahu gratis lor. Nah itu nanti tak kasih tahu gratis. Oke itu ya untuk relay. Cara pemasangan relay ini di sepeda motor ini jadi bisa diaplikasikan di tiga perangkat ya, yaitu lampu, CDI dan juga bel. Itu bisa diaplikasikan di situ, dan kebanyakan kan cuma di lampu, tapi di sini saya kasih tahu, berbagi itu sebenarnya juga bisa diaplikasikan di CDI dan bel. Ini tapi untuk DC loh ya, untuk CDI nya yang pengapiannya DC gitu. Oke lur ya, sekali lagi saya nggak bosan-bosannya mengingatkan untuk dulur-dulurku semuanya yang belum subscribe, yang nonton video ini tonton dulu, mungkin 5 menit atau 10 menit baru ditekan tombolnya subscribe, biar amanah lur, biar dapat pahala. Tak dongakne pokoknya sing gelem subscribe rezekine akeh, sehat, selamat dunia akhirat, amin ya, diamin lho. Singgung duwe pacar yo pindah di pacar, singgung rabi yo pindah rabi, ngono lho ya. Apa salahe to dukung channel dulure dhewe ben bermanfaat tenan lho ya, ben aku yo semangat gawe video ngene iki, upload ngene iki. Dadi ilmu ora tapek dhewe, tak bagi-bagikan selama aku bisa gitu lho. Wong aku ki ora rumangsa pinter ora lho, aku iki cek belajar, cuma ki sing tak ngerteni iki tak duduhne, tak warahne ben padha ngertine ngono lho. Jadi iki belajar bareng-bareng ngono lho. Dan kebanyakan di konten saya itu memang
membahas seperti ini ya. Jadi maksudnya itu apa ya, kayak tutorial gitu loh, tapi tidak ada maksud untuk menggurui ya. Saya nggak merasa lebih pintar atau gimana, itu nggak. Sama cuma gimana ya, berbagi aja, berbagi apa yang saya tahu. Itu kebanyakan memang gitu. Jadi kalau mesin kadang misalnya bahas apa gitu, makanya ikuti saja terus channel saya, jadi tekan loncengnya biar kalian itu nggak ketinggalan jika saya mengupload video yang terbaru. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke. Dan memang saya agak lama ya nggak upload, tuh udah lama banget, jarang upload karena ya itu masih repot dengan garapan, kejar jam tayang garapan, tapi bukan kejar jam tayangnya YouTube, garapan. Dan ini agak longgar ya, mungkin efeknya lockdown gitu. Garapan masih ada, cuma dananya yang agak seret, agak macet. Makanya saya sempat bikin video-video seperti ini ya. Oke lor, kemarin juga ada yang tanya, kadang di komentar itu lokasi bengkelnya ada di mana. Nih sekalian ini saya jawab di sini saja ya biar enak. Wah, ini kalau lokasi bengkelnya itu di desa mas, bengkel desa, sor pelem bengkelku. Bengkelnya yang di desa, gak patek ketok. Ini bengkel saya ada di Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Itu nama bengkelnya juga GC3, sama seperti nama channel saya, GC3. Atau sering orang-orang sini itu nyebutnya bengkelnya CB Arwah. Nah, di sini kebetulan juga sekretariatnya klub CB Arwah Pace Nganjuk ya. Kebetulan sekretariat juga ada di sini. Dan kali ini saat ini masih vakum untuk klubnya. Ya ini segera cerita loh ya, nggak apa-apa ya. Mungkin ada dulu yang lewat Nganjuk atau kebetulan lewat daerah sini, silahkan mampir loh. Kita ngobrol-ngobrol bareng masalah motor atau seputar modifikasi CB di Nganjuk. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, nggak masalah, silahkan mampir saja. Selalu terbuka pintunya. Nek dibuka maksudnya, nek tutup ya kudu buka sih. Karo nambah seduluran lur. Itu lur ya. Dan itu kalau kalian sudah tekan subscribe dan loncengnya, pasti nanti nggak akan ketinggalan kok. Pasti ada notifikasinya jika saya mengupload video yang terbaru, setiap penguploadan video terbaru. Jadi jangan lewatkan. Mungkin salah satu di video saya ada yang bermanfaat bagi jenengan. Dan jangan lupa ya lor ya, tolong channel ini di share ke teman-teman, minta dukungannya semuanya biar channel kami cepat berkembang. Yang penting subscribe ya lor, wong subscribe lho ora bayar, mung karek nombol lah gitu. Abote sak pira to sampean kula pahala, tak dongakne rezeki akeh, sehat ngono lho. Jadi kadang ini nonton tok tapi gak ditekan tombole, wong karek nekan pil ngono tok lah gitu. Deloken terus kemari ngono tekan ngono lho. Wong gak ngelongi apa-apa kok. Padha wae entek kuota. Kuwi nek gawe kuota yo nang warung karo ngopi wifi-nan kan po enak to lho. Dadi ndelok iki aja di skip awal sampai akhir ben dipahami itu ya. Sekedar unek-unek ini tuh, sedikit unek-unek. Dan untuk ini kembali lagi ke pokok permasalahan tentang relay ya. Jadi saya sarankan untuk pemasangannya itu relay ini seaman mungkin ya, jangan sampai kena air, seaman mungkin. Jadi misalkan pemasangan, alangkah baiknya ini dikasih soket. Ini ada kok soketnya, beli ada soketnya, celek gitu, besar. Kabelnya juga bagus kalau soketnya itu, kasih soket ini di blibet solasi gitu apa gimana, pokoknya yang aman air. Karena di sini itu ini masih ada celah, ada celahnya ya di sini tuh.
Jadi air tetap bisa masuk ya. Jadi sekalian siasati lah gimana cara buntel kresek apa piye lah. Ada gorengan ngono kae, buntel nek kene ora apa-apa. Solasi ya demi keamanan lur. Disiasati dhewe. Terus taruh di tempat yang aman. Aman gak ganggu komponen liyane. Diamani dhewe lah pokoknya, jangan terlalu dekat sama bodi. Ya mungkin kan lambat laun kena getaran itu bisa sobek solasinya atau gimana, terus akhirnya nempel di bodi itu jadi konslet ya. Itu diperhatikan ya untuk pemasangannya, terutama komponen kelistrikan itu sangat rawan. Jadi untuk pemasangan kabel juga gitu, jangan sampai kejepit lopong, jepit enak, jepit besi yo molo engko kobong kabeh ngono lho ya. Kok diamane tawa kene iki mbok kei sealer ya ora apa-apa, dikasih sealer, lem sealer biar air enggak masuk, itu juga enggak masalah, enggak ngaruh kok demi keamanannya. Dan kalau beli relay itu ya usahakan yang bagus, seperti Hella ini juga bagus kok. Sekarang kan banyak relay yang transparan bening, di dalamnya itu ada LED-nya, itu lebih murah harganya, bawahnya ini harganya. Kalau ini dulu harganya ya sekitar 20 sampai 25 harganya Hella satu biji ini. Kalau yang transparan itu ada ya 15.000, 17.000. Kadang ya ada yang jual 20 ya. Kalau sama-sama 20 mending yang Hella yang kualitasnya sudah teruji. Kalau yang transparan itu menurut saya itu kurang bagus. Nah, relay bagus dan kurang bagus itu bedanya ada di material bahannya itu beda. Seperti sepul gulungannya, ini kan di dalam ada sepulnya yang bisa menimbulkan elektromagnet. Sepul gulungan itu biasanya kalau yang murah-murah itu bukan tembaga murni ya, tembaga campuran putihan itu aluminium. Tapi kalau yang kualitasnya bagus itu murni tembaga, jadi lebih awet, nggak gampang panas, daya magnetnya juga besar. Jadi ketika menarik saklarnya cetek itu kekuatannya besar, jadi nempelnya saklar itu lebih rekat. Jadi arus yang melewat sini itu nggak gampang ngepong. Kalau ini renggang gini ya nggak bisa rapet, itu akan menimbulkan panas di sini dan akhirnya akan terjadi pengepongan. Nah, loh, ngepong ibu bahasanya Indonesia apa? Kok ngepong? Akhirnya panas ngepong. Tapi nek kira rapet tek. Nah, ki gak panas juga ngepong ya awet. Nah, itu makanya kualitas itu juga menentukan. Cuma harganya agak mahal gitu. Ada harga ya ada kualitas tuh, harga barang dari ini ngono loh. Ragat CB iki sing kulino ragat iki ora kaget, ragat CB akeh ora kaget. Mesti barang CB yo apik-apik ngene wong-wong. Mun aku tok sing biasa-biasa. Gak iman aku yakin dulur-dulurku gak iman dong ragati barang sing apik. Wong kok yo awet, apik yo kanggo apik awake dhewe, kanggo montore dhewe awet. Ngono lho ya. Ini kalau bisa yang bagus untuk relay ya, meskipun pakai relay yang transparan itu yang harganya 17.000 atau itu juga sudah lumayan sebenarnya. Saya juga pernah masang, itu sebenarnya juga lumayan bagus, memang tampilannya bagus, di dalamnya itu ada LED-nya. Nah, kalau LED-nya itu nanti ketika diaktifkan itu nyala, jika LED-nya nanti nggak nyala itu saman balik ya. Jadi jalurnya yang 30 ini 85 sama 86 kok 30, 85 sama 86 yang dikasih tegangan 12 volt itu saman balik. Jika nanti cetek kok nggak nyala, LED yang di dalamnya itu nggak nyala, saman balik itu pasti nyala, karena LED itu kan harusnya nggak boleh balik tegangannya, plus minusnya itu nggak boleh kebalik. Kalau kebalik itu nggak nyala. Seperti pemasangan lampu-lampu LED di sepeda motor itu, untuk rating, untuk lampu depan LED biasa itu kalau nggak nyala coba dibalik, karena kalau kebalik itu nggak nyala kalau lampu LED ya. LED itu kan dioda tuh, LED itu singkatannya suwi LED dioda. Ini lali aku singkatannya apa, lali aku di pelajaran di sekolah biyen, pelajaran elektro.
Jadi intinya dioda kuwi cuma iso nyala. Jadi gak boleh balik, dioda kan gak boleh balik. Oke lor ya, ini cukup sekian dulu dari saya tentang seputar relay, pemasangan relay pada sepeda motor untuk penerangan CDI dan untuk bel tadi. Tujuannya untuk memaksimalkan kinerjanya lampu jadi lebih terang. Nah, ini biasanya lampunya nanti kalau standarnya itu 35 watt. Kalau dipasang relay bisa dinaikkan jadi 55 watt, 60 watt itu per 60. Kalau dari sepul itu biasanya kebanyakan sepulnya sudah di-upgrade ya. Yang pengapian AC, lampu AC di-upgrade, sepulnya diganti yang kumparannya diameternya lebih besar. Biar arusnya juga lebih besar, dipasang relay. Kemudian lampunya dinaikkan wattnya biasanya sampai 100 watt. Bisa, jadi tergantung upgrade-nya di sepul seberapa gitu ya. Makin besar ya harusnya dikeluarkan, jadi lampunya sok biwar, jadi makanya ngono kayak motor CB lampunya kadang bau bentar-bentar. Dan ini saya sarankan ya, untuk pemasangan relay ini hanya di lampu biasa ya, bohlam biasa ya. Kalau di sekarang kan ada lampu daymaker, lampu LED itu nggak perlu pasang relay, nggak usah pasang relay, itu nggak apa-apa. Itu malah nanti malah awet ya. Kalau dipasang relay, kalau menurut teori itu arusnya semakin besar. Nah, karakter lampu LED itu butuh arus yang stabil, saya sarankan gitu. Kalau kayak daymaker itu kalau bisa tegangannya ngambil dari aki, jadi dibikin DC, jangan dari sepul ya. Kalau daymaker lampu LED lainnya itu kalau bisa dari aki, jadi tegangannya stabil. Kalau dari sepul itu kan bisa naik, kalau RPM tinggi bisa naik, kalau apalagi kalau kiproknya itu enggak normal, itu bahaya, nanti LED pasti putus atau mati, karena LED itu sangat sensitif dengan tegangan, dia minta tegangan yang sangat stabil itu. Jadi diperhatikan kalau kita memasang lampu daymaker itu yang perlu kita perhatikan sepul sama kiprok, itu yang utama. Kiprok itu harus benar-benar normal ya, dan harus original mas. Tak sarane original, ojo gawe kiprok sing imitasi, bahaya nanggone daymaker itu. Gua harusnya mesti gak stabil nek gawe imitasi ini gak stabil mas. Jadi barang elek gak iso kon kerja apik kan gak iso, ngono lho. Barang murah itu yang perlu diperhatikan, karena sekarang rame ya pakai daymaker itu. Saya lihat, saya juga sering masang lampu daymaker. Nah itu yang perlu diperhatikan, itu kiproknya harus bener-bener normal dan kualitasnya terjamin, biar LED-nya daymaker itu bisa awet, akinya juga gitu, pemasangan kabelnya juga yang bagus, cara nyambungnya itu. Karena LED itu yaitu sangat sensitif dengan tegangan. Jadi misalkan tegangan 12 volt, usahakan tegangan itu 12 volt. Mungkin kalau bisa naik ya sedikit aja lah, 13, mentok paling 14 itu. Jangan sampai 14 ke atas, pasti nggak awet itu. Itu kena tegangan 20 volt pasti putus itu. LED kalau yang kapasitasnya 12 volt itu pasti putus. Tapi kalau tegangan di bawahnya dia nggak putus, cuma kan nggak bisa terang. 10 volt, 11 volt dia tetap nyala tapi nggak begitu terang itu. Dan keuntungan kalau kita pakai lampu LED itu dia membutuhkan lebih irit ya, arusnya kecil, jadi dia lebih awet di aki karena nggak begitu besar kebutuhan arusnya. Beda dengan bohlam yang biasa itu ya, Philip atau apa itu butuh arus yang besar itu. Nah, keuntungannya itu bisa lebih awet di aki, keuntungannya. Makanya sekarang motor baru-baru itu kan kebanyakan pakai LED ya, itu keuntungannya banyak itu. LED bisa lebih awet ya, awet asalkan semuanya kelistrikan itu normal ya. Kalau nggak normal sama aja kan nggak mati bagian nggak awet.
Tapi sekarang banyak banget variasi lampu LED. Untuk rating pun juga pakai LED. Itu bagus kok. Bagus itu harusnya kecil, lebih ringan bebannya aki itu. Dulurku bisa ganti itu, bisa pasang itu lampu LED. Oke lur, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk dulur-dulurku semuanya.